Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku di Bintang CF Channel. Nah, untuk video kali ini seperti janji aku mau membahas tentang pasca aku setelah terpapar COVID-19 dan gimana perjuangan aku selama mempersiapkan kelahiran dan bagaimana protokol di setiap rumah sakit yang aku mau kunjungi atau aku mau melahirkan di sana. Nah, video kali ini aku bakal ditemani sama soulmate aku, belahan jiwa aku yang nomor 2. Ini anak aku. Mana ini? Adek. Nah, itu namanya Shelo. Bisa kalian panggil Shiel. Dia cowok ya. Nah, waktu itu aku sedang mengandung anakku yang itu. Gitu teman-teman. Oke, lanjut aja. Kita langsung ke ceritanya ya. Dadah. Ciao. Nah, setelah aku dinyatakan negatif dari COVID-19, teman-teman, perjuangan aku nggak sampai di situ. Jadi aku harus mempersiapkan kelahiranku di saat pandemi, yaitu mengikuti persyaratan setiap rumah sakit dengan mengikuti protokolnya, seperti itu. Di saat itu, hampir semua rumah sakit yang aku tuju, itu persyaratannya adalah rapid test, teman-teman. Rapid test itu ya yang sekarang kita ketahui bahwa rapid test itu hanya mengetahui antibodi kita apakah sudah terkena atau terpapar atau bagaimana, itu diketahuinya melalui rapid test gitu teman-teman. Tapi pada saat itu mungkin masih belum diketahui bahwa rapid test adalah berupa antibodi atau bagaimana ya, saya juga kurang tahu. Karena pada saat itu respon dari perawatnya dari rumah sakit itu kaget teman-teman setelah mengetahui saya pernah COVID-19. Dan pada saat itu sekitar kira-kira 3 bulanan lah setelah setelah saya dinyatakan negatif COVID-19. Maaf ya ada suara-suara itu karena anak saya ngoceh gitu. Nah, kita lanjut. Setelah itu, maaf juga kalau misalnya ini suaranya kurang keras karena memang headset aku rusak, ya dimakan sama anak aku. Dikunyah-kunyah, ya biarinlah, nanti kalau punya rezeki nanti insya Allah aku bakal beli yang baru. Nah, kita lanjut aja. Pada saat itu aku dinyatakan negatif 19, teman-teman. Nah, waktu itu saya telepon nih setiap rumah sakit yang saya tuju, hampir semua Surabaya atau rumah sakit RSIA, juga ada yang umum, itu saya juga telepon. Bahkan klinik yang kecil pun saya juga telepon. Nah, mereka persyaratannya seperti saya tadi bilang, yaitu rapid test. Nah, di rapid test itu saya agak ragu ya untuk hasilnya. Karena pada saat itu saudara saya yang pernah terpapar itu juga mau terbang ke luar pulau atau kembali lagi ke luar pulau untuk kerja. Nah, dengan rapid test, ternyata rapid testnya itu kebanyakan yang masih garis 2 atau dinyatakan reaktif. Nah, di situ aku pun curiga, takutnya jika kalau saya ini rapid test dan ternyata hasilnya tetap reaktif, teman-teman. Nah, saya iseng nih untuk rapid test sendiri di lab dan ada dokternya. Ternyata benar dong, teman-teman. Hasil rapid test aku itu garis 2 atau reaktif. Memang pada saat itu hasilnya yang satu garisnya itu sangat tipis. Nah, pada saat itu untungnya ada dokter yang menjelaskan bahwa untuk menjadi metabolisme dari setelah terpapar COVID-19 membutuhkan waktu yang lama.
maksimal itu sekitar 6 bulan teman-teman. Nah, saya kaget kan, gimana caranya saya melahirkan kalau tes rapid saja itu garis 2 atau reaktif gitu teman-teman. Saya ceritakan itu semua ke setiap rumah sakit yang saya tuju atau saya telepon. Ternyata mereka responnya kurang baik atau ketakutan begitu ya. Takutnya ya saya juga kurang tahu, mungkin takutnya memang wah masih positif corona begitu. Dan mereka menyodorkan untuk tes yang namanya PCR teman-teman. Nah, saya tanya untuk PCR itu sendiri apakah bisa di luar atau enggak. Ternyata mereka bilang bisa, tetapi di hari itu juga atau 2 kali 24 jam atau hasilnya 1 kali 24 jam gitu. Tapi kalau untuk di tempat lain kebanyakan untuk hasil tes itu kan sekitar 3-5 hari kan teman-teman. Memang ada yang untuk 1 hari jadi, cuma biayanya mahal. Dan saya tanyakan di rumah sakit itu biaya untuk PCR-nya itu berapa. Ternyata memang sangat mahal teman-teman. Ada yang menyebutkan untuk rapid test saja 300.000, padahal di luar 150. Terus ada yang bilang sekitar 2 juta sekian, padahal untuk PCR-nya ya 2 juta sekian, padahal di luar itu sekitar 1 juta sekian begitu. Itu yang bukan BPJS ya teman-teman, itu untuk umum. Nah, karena memang saya waktu itu berpikir ya sudah pakai umum aja. Mungkin kalau misalnya pakai rapid test untuk dari luar itu lebih murah teman-teman. Ternyata mereka maunya hasil rapidnya dari rumah sakit. Jadi pada saat saya kontraksi nih ya, itu di rapid atau di tes di sana. Nah, dan menunggu hasilnya baru ditangani begitu. Saya pikir kok kurang efektif ya untuk saya melahirkan, saya kurang nyaman begitu loh teman-teman. Dan juga posisinya untuk bayar pun lumayan mahal, memberatkan saya juga gitu. Nah, sebentar ya teman-teman. Nah, maaf ya teman-teman, tadi ada jeda sedikit karena anak aku mau minum susu tadi. Nah, setelah itu bukan hanya rapid atau PCR saja, tapi juga diwajibkan untuk tes lab lengkap ya teman-teman. Nah, bukan teman aku, saudara aku pernah cek lab total, ternyata biayanya sekitar 2 juta up, 2 juta ke atas, hampir 3 juta. Nah, saya pun juga berpikir berapa total saya harus keluarkan dari rapid, PCR, cek lab, dan juga biaya melahirkan gitu teman-teman. Dan ternyata sangat berat teman-teman. Itu sekitar, kalau misalnya saya paling murah lah katakanlah untuk melahirkan saja 5 juta. Nah, itu ditambah lagi ada yang sekitar untuk PCR dan rapid test saya nggak mungkin kan, karena memang hasilnya masih reaktif begitu. Walaupun hasil PCR saya setelah saya keluar itu negatif teman-teman gitu. Nah, itu jadi kan saya harusnya PCR ya teman-teman, itu sekitar 2 juta up, 2 juta ke atas, itu sudah sekitar ya hampir 10 jutaan yang harus saya siapkan. Apalagi cek labnya itu sekitar katakanlah 3 juta ya. Nah, itu udah total mungkin 10 juta untuk kelas bawah sendiri gitu. Untuk kamarnya kelas bawah maksud saya. Nah, setelah itu saya putuskan, karena memang biayanya terlalu memberatkan saya putuskan untuk menanyakan kepada puskesmas apakah ada tes PCR atau rapid antigen untuk ibu hamil. Sebentar teman-teman, sebentar ya. Nah, kita lanjut ya. Tadi agak jeda karena anak saya mau tidur dan minum susu. Nah, kita lanjut. Setelah itu saya telepon untuk bagian puskesmas apakah ada
PCR gratis atau di cover dengan BPJS untuk untuk ibu yang mempersiapkan melahirkan. Ternyata ada, teman-teman. Alhamdulillah. Nah, setelah itu saat sudah dibilang ada, saya teleponlah untuk rumah sakit yang memang menyediakan atau yang tercover oleh BPJS, teman-teman. Saya langsunglah telepon ke sana. Di saat usia kandungan saya 8 bulan atau 9 bulanan lah, 8 bulanan lah. Saya telepon, ternyata alhamdulillah mereka mengatakan bisa rapid ibu, dan juga kalau ibu ragu-ragu negatif atau positif, ibu bisa tes rapid antigen di luar gitu. Untuk harinya ya masih sama atau sekitar 7 harian masa berlakunya gitu. Saya merasa lega ya, dan saya juga telepon untuk check up-nya bagaimana sus. Ternyata dari luar pun juga bisa menerima begitu, teman-teman. Nah, untuk suami bagaimana sus, apakah ada protokol yang harus saya harus saya ikuti gitu. Ternyata memang alhamdulillah tidak, ibu. Untuk pengunjung atau untuk yang ditemani ibu hamil atau ibu melahirkan itu hanya 1 orang saja, dan yang hasilnya untuk tes rapid atau PCR itu dikhususkan untuk yang pasiennya saja atau ibu melahirkan saja gitu, teman-teman. Ya sudah, saya lari aja ke sana gitu. Kayaknya sampai di sini aja ya, sudah lengkap ceritanya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, kalau gitu kita kembali lagi. Ya Allah, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kira-kira bakalan ada video apa lagi? Kalian kalau misalnya ada ide apa aja yang seru untuk video atau konten selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke media sosial kalian punya. Oke, kalau gitu, see you, stay healthy, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.